Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devi Sembroti Rosida dari kelas 1D Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan resume materi pada kuliah umum yang diadakan pada tanggal 21 November 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui virtual Zoom meeting dengan mentor Bapak Ahmad Sahlan dan narasumbernya Bapak Dr. Haji Ahmad Basuki Bagusalam, SKMH. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur Komisi E. Sejarah munculnya wawasan Nusantara ialah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai generasi muda, kita harus mencintai dan menghargai negeri kita ini. Sebagai salah satu contohnya yaitu beberapa waktu yang lalu wafatnya sang legenda bulu tangkis Indonesia yaitu almarhumah Ferawati Fajrin yang telah meraih banyak prestasi di bidang bulu tangkis, yaitu 13 gelar juara, 14 gelar runner-up, dan menyumbang banyak medali emas untuk Indonesia. Sang legenda bulu tangkis bermain dalam 3 sektor, yaitu women single, women double, dan mixed double. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mengembangkan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Karena tantangan kehidupan ke depan akan lebih berat, maka harus lebih berpikir dan berkembang untuk lebih maju. Mengenali potensi diri merupakan bentuk usaha yang mengembangkan diri sebagai generasi terbaik untuk bangsa. Secara etimologis, kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yakni akar dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Setelah mendapat akhiran an, maka menjadi kata wawasan yang berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara lihat. Sedangkan kata Nusantara yang terdiri dari 2 kata, yakni nusa yang berarti pulau, dan kata antara yang berarti diapit di antara 2 hal, yaitu 2 benua, benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat ia berada, termasuk diri bangsa Indonesia sendiri. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara berarti bagaimana bangsa Indonesia memandang wilayah-wilayah yang ada di Indonesia dalam satu kesatuan. Wawasan Nusantara ini sangat diperlukan. Alasan pentingnya wawasan Nusantara dilatar belakangi oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, historis atau sejarah. Dari segi sejarah Indonesia, menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh, yaitu karena 2 hal. Yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpisah. Kehidupan sebagai bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang kedua, kita pernah memiliki wilayah yang terpisah. Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain, terutama di benua Asia dan benua Afrika, sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Barat. Sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah-pecah, jelas merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Untuk keluar dari keadaan ini, kita membutuhkan semangat kebangsaan untuk memperkuat ketahanan nasional dan mempersatukan wilayah Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda 1957. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.
Yang kedua, geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, bangsa Indonesia merupakan negara dengan wilayah dan posisi yang unik, serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Yang ketiga, geopolitis dan kepentingan nasional. Prinsip geopolitis bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya. Namun, bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia satu dan utuh. Selanjutnya, cara mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, membantu pekerjaan rumah. Misalnya, saling membagi tugas saat bergotong royong membersihkan rumah. Seperti adik menyapu, kakak membersihkan kaca, dan ibu yang mengepel. Selain membantu pekerjaan rumah, bisa dilakukan dengan cara menghormati orang tua dan saling percaya terhadap keluarga agar keluarga tetap harmonis. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, gotong royong, saling membantu dan menghormati. Tentunya kita sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita harus saling tolong-menolong satu sama lain, terutama dengan tetangga terdekat kita. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman dan budaya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswi dan generasi penerus bangsa harus melestarikan kebudayaan yang ada di bangsa Indonesia agar tidak punah.